Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai bagi kita semua. Bagi para rekan, sahabat, kakak, dan adik semua, mudah-mudahan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua sebagai generasi penerus bangsa. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Media Pahlawan kali ini akan membahas salah seorang pahlawan kita yang bernama Ahmad Soebardjo, tokoh pejuang dan diplomat ulung. Di darahnya mengalir campuran berbagai suku di Indonesia. Ayahnya adalah bangsawan Aceh dari Pidi bernama Teku Muhammad Yusuf. Ibunya berdarah Jawa Bugis bernama Wardinah. Dilahirkan di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ayahnya yang menjabat Mantri Polisi di wilayah Teluk Jambe, Karawang, memberinya nama Teku Abdul Manaf. Ibunya yang merupakan anak seorang camat di Teluk Agung, Cirebon, memberinya nama Ahmad Soebardjo. Nama terakhir itulah yang kemudian disandangnya. Kelak, ia menambahkan nama Joyo Adi Suryo di belakang namanya setelah dewasa. Setelah menamatkan HBS di Jakarta pada tahun 1917, Ahmad Soebardjo melanjutkan pendidikannya ke Universitas Leiden, Belanda. Ketika menjadi mahasiswa, ia aktif berjuang demi kemerdekaan bangsa. Ia terlibat di berbagai organisasi yang aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, di antaranya Young Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Ia tercatat sebagai salah seorang wakil Indonesia selain Muhammad Hatta pada persidangan antarbangsa Liga menentang imperialisme dan penindasan penjajah yang diselenggarakan di Brussel, Belgia, yang diselenggarakan pada Februari 1927 dan kemudian dilanjutkan di Jerman. Berbagai pemimpin nasional terkemuka dari Asia dan Afrika turut menghadiri sidang tersebut, di antaranya Pandit Jawaharlal Nehru dari India. Pendidikannya di Universitas Leiden diselesaikan pada tahun 1933. Ia memperoleh ijazah Master in the Rechten atau MR dalam bidang undang-undang pada tahun 1933. Sekembalinya ke tanah air, Ahmad Soebardjo langsung terlibat aktif dalam pergerakan kebangsaan menjelang kemerdekaan Indonesia. Karena ketokohan dan perannya yang sangat besar bagi Indonesia, ia pun ditunjuk menjadi salah seorang anggota BPU PKI. Indonesia pun merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. 2 hari setelah proklamasi, Presiden Soekarno menunjuk Ahmad Soebardjo, Sutarjo Karto Hadikusumo, dan Kasman Singodimedjo untuk membentuk panitia kecil yang merencanakan pembentukan departemen. Panitia kecil pimpinan Ahmad Soebardjo itu kemudian mengusulkan 13 kementerian. Dalam pembahasan berikutnya, akhirnya diputuskan menjadi 12 departemen. Lebih lanjut, terbentuklah Kabinet Republik Indonesia yang pertama dengan sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin Presiden Soekarno. Ahmad Soebardjo ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presidentil tersebut. Begitu pula pada Kabinet Sukiman Suwiryo yang berlangsung sejak 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Ahmad Soebardjo kembali ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri. Selain itu, ia juga pernah ditunjuk pemerintah Indonesia sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Swiss
antara tahun 1957 hingga tahun 1961. Ia pun tercatat sebagai profesor dalam bidang sejarah perlembagaan dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusastraan Universitas Indonesia. Pejuang negarawan dan salah satu diplomat ulung Indonesia itu wafat di Jakarta pada tanggal 15 Desember 1978 di usia 82 tahun karena sakit. Jenazahnya dimakamkan di dekat rumah peristirahatannya di daerah Cipayung, Bogor. Atas semua jasa dan pengabdiannya yang luar biasa bagi negara, pemerintah Indonesia mengangkat Ahmad Subardjo sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009. Rekan-rekan dan adik-adik sekalian, demikian cerita dan kisah dari salah seorang pahlawan kita yang bernama Ahmad Subardjo. Semoga dengan video ini akan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Terima kasih.